Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pemahaman indeks harga saham. Perkenalkan, nama kelompok kami. Yang pertama, Putu Dedi Hendrawan. Yang kedua, Gede Aditya Prabawa. Yang ketiga, Ikadek Yuda Dwipayana. Yang keempat, Gede Pratnyana Adiaksa. Yang kelima, Gede Diksa Pramana Eka Adiputra. Yang keenam, Komang Hita Adi Paramadika. Materi pembahasan. Yang A, pengertian indeks harga saham. Yang B, jenis-jenis indeks harga saham. Yang C, indeks harga saham individual. Yang D, indeks harga saham gabungan atau Composite Stock Price Index. Yang E, perhitungan indeks harga saham gabungan. Yang F, penyesuaian harga indeks. Yang G, perhitungan harga teoritis dan penyesuaian nilai dasar. Yang H, saham bonus. Yang I, penawaran terbatas atau right issue. Yang J, company listing, partial listing, penukaran obligasi dan penukaran waran. Yang A, pengertian indeks harga saham adalah suatu indikator atau cerminan yang menunjukkan pergerakan harga saham saat ini, dan indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, dengan artian bahwa pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat. Apakah pasar sedang aktif atau lesu? Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, sedangkan harga saham sendiri dipengaruhi oleh risiko atas kepemilikan saham. Komponen-komponen dari risiko telah dikategorikan secara tradisional ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, risiko bisnis. Kedua, risiko suku bunga. Yang ketiga, risiko pasar. Yang keempat, risiko likuiditas dan risiko keuangan. Semua komponen dari risiko merupakan risiko secara sistematis, ditentukan secara eksogen atau oleh kekuatan pasar, serta risiko yang tidak sistematis atau unsystematic risk yang tidak dapat diprediksi, UNIQ atau kekuatan non pasar. Yang B, jenis-jenis indeks harga saham. Yang pertama, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau disingkat IHSG dalam bahasa Inggris disebut juga Indonesia Composite Index. ICI atau IDX Composite adalah salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia BEI, dahulu Bursa Efek Jakarta BEJ, diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. Yang kedua, indeks sektoral menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada di BEI, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan jasa dan manufaktur. Yang ketiga, indeks LQ45. Indeks yang terdiri dari 45 saham merupakan perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas,
kapitalisasi pasar dengan kriteria yang sudah ditentukan. Review dan pergantian saham dilakukan setiap 6 bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. D. Jakarta Seismic Index JII. Indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang masuk dalam kriteria syariah (daftar efek syariah) yang diterbitkan oleh Bapepam LK dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas. E. Indeks Kompas 100. Indeks yang terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. F. Indeks Bisnis 27. Kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Harian Bisnis Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks Bisnis 27. Indeks yang terdiri dari 27 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi, dan akuntabilitas dan tata kelola perusahaan. G. Indeks Pevindo 25. Kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating Pevindo meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks Pevindo 25. Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah atau Small Medium Enterprise atau SME. Indeks ini terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti total aset, tingkat pengembalian modal atau return on equity atau ROE, dan opini akuntan publik. Selain kriteria tersebut di atas, diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik. H. Indeks Sri Kahati. Indeks ini dibentuk atas kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Kahati. Sri adalah kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. I. Indeks papan utama menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan utama. J. Indeks papan pengembangan menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan pengembangan. K. Indeks individual. Indeks harga saham masing-masing perusahaan. C. Indeks harga saham individual. Indeks individual saham merupakan suatu nilai yang berfungsi untuk mengukur kinerja suatu saham tertentu. D. Indeks harga saham gabungan atau Composite Stock Price Index. Indeks harga saham gabungan atau disingkat IHSG dalam bahasa Inggris juga Indonesia Composite Index, ICI atau IDX Composite, merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI, dahulu Bursa Efek Jakarta BEJ. Perhitungan indeks harga saham gabungan. Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat, kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program rekonstruksi.
dengan harga di BEJ pada hari tersebut. F. Penyesuaian harga dasar. Perusahaan-perusahaan yang biasanya menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. G. Perhitungan harga teoritis dan penyesuaian nilai dasar. Harga teoritis adalah harga penyesuaian antara harga pasar dan harga tebus right issue setelah adanya penerbitan saham baru akibat aksi korporasi perseroan. Sebagaimana diketahui, biasanya ketika sebuah emiten akan right issue, sahamnya dikerek dulu ke posisi di atas harga right issue-nya sehingga harga RI menjadi tampak rendah. Ini contoh rumus harga teoritis right issue. Contoh saham EIKE akan melakukan right issue dengan rasio 4/1. Dalam kurung setiap 4 saham lama berhak mengeksekusi 1 saham baru. Pada harga exercise 1.200, sementara closing price saat cum date adalah 1.500. Harga teoritis, rasio sebelum dikali harga saat cum date plus rasio sesudah dikali harga exercise dibagi rasio sebelum ditambah rasio sesudah. Maka HT saham EIKE 4 kali 1.500 ditambah 1 kali 1.200 dibagi 4 plus 1. Jadi 6.000 plus 1.200 dibagi 5. Hasilnya 1.400. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nilai sebelum HMETD 100 lot kali 100 lembar kali 1.500 per lembar sama dengan 15 juta saat cum date yang tidak menembus RI. 100 lot kali 100 lembar kali 1.200 per lembar sama dengan 12 juta saat terseret ke harga RI-nya. Dan 100 lot kali 100 lembar kali 1.440 per lembar sama dengan 14,4 juta saat menyentuh harga teoritisnya yang menembus RI. Apabila mengeksekusi RI-nya, total lot menjadi 125 lot. 125 lot kali 100 lembar kali 1.200 per lembar sama dengan 15 juta saat terseret ke harga RI-nya. Dan 125 lot kali 100 lembar kali 1.440 per lembar sama dengan 18 juta saat menyentuh harga teoritisnya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kita tidak menembus RI, maka nilai investasi kita akan terdilusi dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, memang lebih baik kita mengeksekusi right issue agar bisa mendapatkan nilai yang lebih baik nantinya atas investasi kita. Harga saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Yang pertama, pembagian saham bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham. Yang kedua, pelaksanaan pembagian saham bonus harus setelah selesai dilakukan selambat-lambatnya 45 hari setelah pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang menyetujui pembagian saham bonus tersebut. Yang ketiga, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan kepada Bapepam laporan penjatahan saham bonus yang telah diperiksa akuntan terdaftar di Bapepam sebanyak 2 eksemplar selambat-lambatnya 14 hari setelah pembagian saham bonus dilaksanakan. Yang keempat, saham bonus yang merupakan dividen saham berasal dari kapitalisasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. I. Penawaran terbatas, right issue.
Right issue adalah suatu cara bagi maintain untuk meningkatkan jumlah modal di setornya dengan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk menambah modalnya di perusahaan tersebut. Jika seorang investor tidak menggunakan hak tersebut, maka ia dapat menjual hak tersebut sehingga muncul periode right issue. Right issue dan kepentingan investor. Rencana right issue ditanggapi oleh investor dengan berbagai tanggapan, sama halnya dengan ketika mereka mau investasi pertama kali. Investor harus menelaah tentang rencana right issue minimal mengenai hal-hal berikut. A. Latar belakang dilakukannya right issue. B. Tujuan right issue. C. Rencana penggunaan hasil right issue. D. Kinerja keuangan emiten setelah right issue. E. Harga pelaksanaan dan rasio right issue. Ketentuan pelaksanaan right issue. Ada beberapa ketentuan yang terkait dengan right issue yaitu 1. Harus disetujui oleh RUPS. 2. Harga pelaksanaan right issue tidak boleh lebih dari nilai nominal. 3. Dalam peraturan Bapepam tentang hak memesan efek terlebih dahulu yang menyatakan bahwa emiten harus melaporkan kepada Bapepam tentang rencana right issue selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS. Harga teoritas akibat right issue sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Perundang-undangan BEI Nomor 2A Lampiran 2A 1. Ditentukan tata cara perhitungan harga teoritas harga hasil right issue dengan formula sebagai berikut. Keterangan. PC adalah kurs penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum hak memesan efek terlebih dahulu diterbitkan. PS. Harga pelaksanaan per saham. N. Rasio jumlah saham lama yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah hak memesan efek terlebih dahulu. M. Jumlah saham baru hasil pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan pelaksanaan satu hak memesan efek terlebih dahulu memperoleh satu saham baru. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. J. Company listing, partial listing, penukaran obligasi dan penukaran waran. Company listing, partial listing, penukaran obligasi dan penukaran waran adalah beberapa kegiatan yang secara otomatis meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan. Penambahan saham baru ini akan menyebabkan dilusi persentase pemilikan saham. Company listing, yaitu pencatatan saham sejumlah modal saham yang telah disetor. Dengan kata lain, perusahaan yang bersangkutan mencatatkan seluruh saham sesuai dengan jumlah saham yang telah disetor. Partial listing, yaitu pencatatan saham di bursa efek melebihi jumlah yang diemisikan tetapi masih di bawah jumlah modal disetor. Misalnya, total emisi 20% dari modal disetor perusahaan, maka dicatatkan di bursa melebihi 20%. Agar saham-saham tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder, maka dapat ditempuh dua cara, yaitu yang pertama, partial listing, yaitu pencatatan sebagai saham milik pemegang saham lama di bursa sehingga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Partial listing dapat dilakukan beberapa kali. Yang kedua, company listing, yaitu pencatatan seluruh saham milik pemegang saham lama di bursa sehingga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Penukaran obligasi. Convertible bond adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham, baik saham penerbit atau saham lain yang dimiliki oleh penerbit obligasi. Waran adalah suatu jenis opsi yang sifatnya jangka panjang yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham, biasa sama dengan harga yang ditentukan di dalam waran atau exercise price. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Om.